Saudara, malam hari ini pesan Tuhan untuk kita memasuki 2010 adalah Tuhan mau ada sebuah sungai yang mengalir dalam hidup kita. Di sini namanya sudah pas sekali, Gereja Sungai Kemuliaan Kalimulyo. Namanya Sungai Kemuliaan, desanya Kalimulyo. Ini istilahnya orang bilang sudah top markotop sip markusi nyus maknyus tenang. Nah, saudara, kalau kita pelajari Alkitab, kita pelajari firman Tuhan, sungai selalu berbicara, dan bukan hanya selalu tapi sering kali, banyak kali berbicara tentang penyertaan Tuhan, berbicara tentang mujizat-mujizat Tuhan, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Saya melihat ada banyak wajah-wajah baru malam hari ini. Tetapi kalau saudara yang sudah mengikuti sejak beberapa minggu lalu di tempat ini, kita sudah buat satu rangkaian seri khotbah bagaimana kita berhidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah berbicara tentang Musa, bagaimana Musa yang seharusnya sudah tenggelam di sungai Nil pada waktu dia masih bayi, tetapi Tuhan buat mujizat sehingga putri Firaun diutus untuk mandi di sungai. Padahal kalau namanya putri biasanya mandinya di kolam renang. Kok di kolam renang? Mandinya di bak mandi, mungkin pakai kolam yang besar, spa, sauna. Tapi hari itu putri diutus, mungkin dia lagi aku pengen nyoba mandi di sungai. Mandilah dia di sungai. Coba rasanya kayak gimana. Kemudian kita ingat bahwa Elia dipelihara Tuhan di sungai Kerit ketika terjadi kelaparan, terjadi kekeringan di Israel. Hari itu Tuhan justru memelihara Elia berada di mana? Di sungai Kerit. Dia dapatkan air, dia dapatkan makanan. Tuhan utus burung gagak. Tuhan utus pemeliharaannya melalui burung gagak. Dikasih roti, dikasih makanan. Lalu kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus dibaptis di mana? Di sungai Yordan. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, hari itu turun Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Yosua mau masuk tanah perjanjian lewat sungai Yordan. Tuhan buat mujizat, sungainya belah. Kalau saudara baca kitab Yosua, hari itu sungai yang mengalir dari hilir, dari hulu mengalir ke hilir itu terbendung, sungainya alirannya terputus. Ada lagunya, air mengalir sampai jauh. Tapi hari itu sungai nggak mengalir, saudara. Tuhan buat mujizat, terbendung airnya. Karena apa? Ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Saudara siap terima mujizat malam hari ini? Nah saudara, kalau firman Tuhan malam hari ini untuk kita masuk tahun 2010 berbicara tentang sungai. Lalu sungai apa yang Tuhan mau? Mari buka saudara, Yehezkiel 47 ayat 9. Di sini sudah ada. Saudara buka Alkitab saja supaya saudara juga belajar, kita baca Alkitab sama-sama. Yang sudah ketemu bisa katakan amin, yang belum ketemu katakan aman. Aman semua. Yang tidak bawa Alkitab bisa tengok kiri kanan. Yang bawa Alkitab bagi-bagi. Yehezkiel 47 ayat 9. Kita baca bersama-sama, siap? Dalam hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nah saudara, ada satu sungai yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita sebelum kita masuk 2010. Masih ada sisa waktu kira-kira 2 minggu lagi. Yang Tuhan mau itu supaya itu mengalir dan membawa kehidupan dalam hidup kita. Nah saudara, sebenarnya ini sungai apa? Ini sungai apa? Coba saudara buka Wahyu 22 ayat 1-2. Saudara, Wahyu 22 ayat 1. Yang sudah ketemu, saya katakan amin. Saya minta salah satu tim dari Giovanisi, saya bacakan, Mbak Susi mungkin. Lalu ia menunjukkan kepada
kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Lanjut ayat 2. Ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah saudara, sebelum kita pelajari lebih dalam, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan, pesankan malam hari ini, itu berbicara tentang akhir zaman. Saudara dan saya hidup di akhir zaman, bahkan dikatakan dari akhir zaman. Jadi bukan lagi tengah-tengahnya akhir zaman atau mungkin awal dari akhir zaman, tetapi kita hidup di masa akhir dari akhir zaman. Kalau saudara baca kitab Yehezkiel itu kitab perjanjian lama. Pada waktu tadi ditulis sungai yang mengalir membawa kehidupan, itu sesuatu yang masih jauh ke depan, sesuatu yang masih merupakan satu visi, sesuatu yang belum disingkapkan. Kenapa? Karena itu ada di perjanjian lama. Tetapi kalau itu sampai hari ini diulang kembali di kitab Wahyu, kalau itu diulang kembali di kitab Wahyu, artinya apa yang Tuhan janjikan pasti dan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah tadi dikatakan apa? Sungai kehidupan yang mengalir dari tahta anak domba itu. Saudara, inilah sungai kemuliaan. Kalau saudara hari ini tinggal di Kalimulyo, pada waktu kemarin kami dan satu tim dari Jogja, Giovanisi, kami mau buat spanduk untuk acara ini. Sebelumnya Mas Pri sudah bilang, kamu doa apa yang Tuhan mau sampaikan untuk acara malam hari ini. Dan Tuhan kasih satu rema ini, sungai kemuliaan. Lalu saya bilang sama ketuanya ini Mas Satrio, saya bilang ayo kita buat spanduknya. Temanya apa? Sungai kemuliaan. Lalu yang punya print outnya itu, yang percetakannya, dia bilang gini, wah namanya kok bagus sekali, Kalimulyo, sungai kemuliaan. Saudara percaya bahwa kalau saudara ditempatkan Tuhan tinggal di sini, bahwa ada rencana Tuhan buat hidup saudara. Amin. Tidak ada yang kebetulan saudara, tidak ada sesuatu yang cuma oh ya kenapa aku harus lahir di Kalimulyo, kenapa kok harus tinggalnya di Kalimulyo, kenapa kok aku tidak lahir di Jogja, kenapa kok tidak lahirnya di Jogja, Bantul, Klaten dan sekitarnya. Karena apa? Ada rencana Tuhan buat saudara dan saya. Kalimulyo menyatakan kemuliaan, ada sungai kemuliaan, ada sungai kemuliaan yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau alirkan dalam hidup saudara dan saya malam hari ini. Nah saudara, mungkin saudara bertanya, mungkin saudara berkata gini, Pak Samuel, kenapa kok kita harus punya yang namanya sungai kemuliaan? Kenapa kok kita harus miliki yang namanya sungai kemuliaan untuk mengalir dalam hidup kita? Coba saudara lihat Yehezkiel 47 ayat 9. Ini ada tulisannya saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Artinya dimanapun, di bidang apapun, asalkan ada sungai kemuliaan itu mengalir, maka akan ada kehidupan. Apa artinya kehidupan? Kalau saudara lihat, saudara belajar ilmu biologi, saudara belajar ilmu kedokteran, salah satu tanda, salah satu ciri orang yang hidup adalah bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Saudara, yang membedakan benda mati dan orang hidup itu pertumbuhan. Contohnya gini, saudara pernah lihat orang mati? Atau mungkin saudara pernah lihat acara ngelayat maisong? Pernah? Kalau misalnya hari di mana saudara maisong itu ya, yang misalnya itu yang meninggal perempuan, rambutnya dipotong pendek. Saudara datang lagi kira-kira 1 bulan kemudian rambutnya pendek atau panjang saudara? Halo? Halo? Yang bilang panjang bisa angkat tangan? Panjang. Wah, Simbah ini tadi sudah meninggal 1 bulan rambutnya jadi panjang saudara. Besok kalau udah tinggal dikasih baju daster putih itu, mukanya dikasih bedak gitu ya. Kita bisa syuting film horor di tempat ini. Tapi kalau orang mati, mau ditunggu berapapun lamanya, rambutnya sekali pendek tetap pendek. Betul? Kukunya kalau dia sudah dipotong, biasanya kalau orang mati kan ada yang kerjaannya make up jenazah, dandani jenazah. Ketika didandani, kukunya dipotongi pendek-pendek. Ditunggu sampai 1 bulan pun kukunya tetap segitu saudara.
Nggak mungkin kalau tahu-tahu sebulan kemudian kukunya sudah jadi panjang-panjang terus hitam-hitam. Kita nggak sedang syuting nonton film sinetron Mak Lampir ya. Kita sedang belajar firman Tuhan malam hari ini. Tapi beda kalau orang hidup, saudara. Kita lihat di sini ada tadi dari Jogja Mbak Susi, Mbak Ani. Ini rambutnya beberapa minggu yang lalu masih pendek-pendek. Tapi hari ini mungkin sudah panjang, perlu di rebonding. Mungkin beberapa waktu lagi mau dipotong lagi, mau di model yang lurus, dikeriting, yang keriting di rebonding biar lurus. Mungkin beberapa waktu ke depan tren modenya ganti, rambutnya jebrek-jebrek kayak landa ya. Tapi itu bedanya, saudara. Yang membedakan antara sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati adalah pertumbuhan. Begitu juga dengan kehidupan. Tuhan mau malam hari ini ada kehidupan yang bertumbuh. Mungkin saudara bertanya, loh, kehidupan yang bertumbuh itu seperti apa? Mungkin kalau saudara lihat Rachel, ya, Rachel anaknya Mas Pri atau mungkin Michelle, oke, sekarang masih kecil, masih beberapa bulan, masih kecil. Dan beberapa tahun kemudian akan jadi dewasa, akan jadi remaja, jadi anak-anak, jadi remaja, dan jadi dewasa. Itu bertumbuh secara fisik. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya bertumbuh secara fisik, tetapi juga dalam segala hal. Artinya apa? Kerohanian saudara, ekonomi saudara, bisnis saudara, keuangan saudara. Tuhan mau malam hari ini ada sungai kemuliaan itu mengalir. Saudara yang siap terima sungai kemuliaan, katakan, saya siap terima pemulihan. Katakan lebih keras, saya siap terima pemulihan. Maksudnya apa, saudara? Misalnya gini, kalau 10 tahun yang lalu saudara kerja, saudara dibayar gajinya 500 ribu. 5 tahun yang lalu saudara 500 ribu, bahkan hari ini saudara 500 ribu. Coba cek diri saudara masing-masing. Jangan-jangan tanpa saudara sadari, keuangan saudara sedang menuju pada kematian. Jangan-jangan tanpa saudara sadari, bisnis saudara sedang going bankrupt, sedang bangkrut, sedang mulai turun. Padahal firman Tuhan berkata, engkau ditetapkan jadi kepala, bukan ekor. Kita ditetapkan jadi kepala, bukan ekor, di atas, bukan di bawah. Tapi kalau 10 tahun yang lalu saudara, 10 gajinya 500 ribu, 5 tahun yang lalu 500 ribu, hari ini 500 ribu, bahkan beberapa bulan ke depan 500 ribu lagi. Coba saudara cek. Pada waktu saya masih SMA, ya mungkin SMP, SMA, dengan uang 5 ribu, saya bisa beli bensin penuh, beli bensin sepeda motor penuh. Tapi hari ini kalau saudara dengan uang 5 ribu, dapat berapa saudara buat beli bensin? 1 liter. Bahkan mungkin kalau beli bensin yang eceran di pinggir jalan pakai botol-botol 1 liter enggak genep ya saudara. Tapi kalau saudara 5 ribu lagi beberapa tahun ke depan, mungkin saudara dapat 1/4 liter, 1 sendok, mungkin enggak dapat saudara. Karena apa? Karena dunia terus bergerak, harga terus berubah, kehidupan itu terus bergerak, berputar. Kalau hari ini saudara cuma, ya saya cukup sekian dan sekian saja, jalan di tempat. Coba saudara cek, mungkin hari-hari ini engkau sedang berjalan di tempat dan engkau sedang menuju tanpa disadari kematian. Kalau hari ini engkau tidak mulai mengalami dan menikmati yang namanya sungai kemuliaan Tuhan mengalir dalam hidup kita, dalam segala bidang kerohanian, dalam segala bidang perekonomian, keuangan, bisnis, bahkan studi. Saudara, contoh paling gampang dalam studi saudara. Kalau saudara kuliah, yang mungkin punya anak yang kuliah, saudara lihat semakin tambah tahun, sistem pelajaran itu semakin cepat. Saya kuliah di kedokteran gigi. Pada waktu zaman angkatan saya, satu paket strata 1 S1 itu 4 tahun. Tapi hari ini angkatan 2009, satu paket strata 1 S1 cuma 3,5 tahun. Artinya kalau saya terus bergerak jalan di tempat, mungkin dalam beberapa waktu 1 tahun ke depan saja saya sudah bisa diselip sama yang angkatan 2008, 2009, 2010. Bahkan saya bisa jadi mahasiswa abadi. Itu kalau saya apa? Jalan di tempat. Oleh karena itu kita perlu pertumbuhan. Katakan, saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh. Saudara, apa yang iblis buat di akhir zaman ini? Ini adalah firman Tuhan. Ketika kemarin saya sampaikan pada waktu ada acara pelita. Jadi pelita itu pelepasan misionari-misionari untuk diutus ke Papua. Tuhan sampaikan tentang hal ini.